Saat ini mari kita mengambil sikap berdoa. Mari tunduk di hadapan Tuhan. Mari mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jikalau Tuhan kami kembali merenungkan kasih-Mu Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang layak disembah. Sungguh Engkau adalah Allah yang patut dipuji. Banyaklah hal yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Jikalaupun kami ingin menghitungnya, sungguh tak terhitung ya Allah, karena begitu banyaknya hal yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan kami. Sejak dari kandungan ibu kami, Engkau telah membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan sampai hari ini, di tempat ini, tiada putus-putus kasih setia Tuhan. Bahkan pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan kasih Allah yang utuh, yang sempurna terhadap kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Engkau menjadikan segala sesuatu indah untuk setiap anak-anak Tuhan. Mari saat ini memuji Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jangan ada yang mau mengeraskan hati. Mari datang kepada Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Puji Dia seturut dengan pengenalan kita terhadap Tuhan secara pribadi. Jika sepanjang hidup kita mengalami bahwa Allah adalah Allah yang setia, mari sembah Tuhan karena Dia adalah Allah yang setia. Jika dalam hidup kita mengalami bahwa Allah itu adil, yang menegur kita untuk setiap kesalahan kita, mari sembah Dia karena keadilannya. Ketika kita mengenal Dia, melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita, mari sembah Dia sebagai Allah yang melakukan mujizat dalam hidup anak-anak-Nya. Mari rasakan Tuhan dan sembah Dia seturut dengan pengenalan kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang layak disembah, karena Dialah Allah yang layak dipuji. Mari kita naikkan penyembahan kita. Semua mahkota dunia akan diletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena
yang mau datang untuk menyembah Tuhan. Bahkan yang paling berbahaya adalah orang-orang yang merasakan bahwa dalam hidupnya langkah demi langkah Tuhan ada bersama dengan dia. Sungguh menyakitkan menjadi orang yang kesepian, sungguh menyakitkan menjadi orang yang merasa dirinya berjalan sendiri. Tapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan selalu beserta kita, kita selalu punya semangat yang baru. Karena Tuhan adalah Allah yang besar. Mari kita terus datang bersyukur untuk mengingat kembali semua keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa kasih Tuhan atas hidup kita. Ingat kembali bagaimana pertama sekali kita bertemu dengan Yesus, pengalaman rohani. Bahkan ketika kita pun belum bertemu dengan Tuhan Yesus, boleh membawa hati kita melalui pujian. Yeah.
kita silakan dulu.
jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar serta melakukannya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali melihat teks ini setelah Yesus kembali bangkit dan menjelang kenaikannya ke surga, dia kembali menyatakan mujizat yang sangat luar biasa, karena pertemuan mereka bukan suatu hal yang diduga-duga. Kehadiran Yesus karena semuanya pun tertutup, tapi Yesus hadir dan akhirnya mereka berbicara. Namun inti daripada membicara di sini, bagaimana Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan dan memperlengkapi mereka untuk meneruskan pekerjaannya, karena Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Nah, saudaraku, di dalam ayat 22 dikatakan di sini, dan sesudah berkata demikian, ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mungkin bayangkan kita mengembusi ditiup ya. Tetapi mari kita lihat kembali dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia itu dalam Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengembusi mereka, yang pertama untuk mengingatkan kembali bahwa ada tugas yang original, tugas sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu Kejadian 2, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 khususnya. Inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Sehingga pada waktu itu di kitab Yohanes ini, ketika Yesus menghembuskan, maka sesungguhnya itu kembali untuk meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka untuk pergi memberitakan Injil. Jadi ini semacam perlengkapan, peneguhan bagi panggilan mereka sebagai rasul ataupun sebagai murid. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah Tuhan Yesus mengembusi kita dengan rohnya? Kembali kita lihat waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, tidak kalian pulang dan berdoa sampai Roh Kudus turun atas kami. Di dalam kisah para rasul itu, mereka datang, mereka mengantarkan Tuhan Yesus, lalu mereka kembali ke Yerusalem dan berdoa sampai pada akhirnya terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, satu hal yang istimewa, kehadiran Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ada berbagai tanda dan mujizat dalam kisah para rasul. Saya akan sedikit membukanya dapat kisah para rasul 2 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi bukan ada di situ angin. Seperti kalau ada angin di situ sudah tercampak semua kursi-kursinya ya. Mungkin mereka terlempar keluar. Tetapi begitulah kehadiran Roh Kudus sebenarnya. Kehadiran Roh Kudus dikatakan di sini seperti tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Yang pertama yang kita lihat bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya akan mengubah, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan kuasa dosa selain daripada kuasa Tuhan. Dan itu diawali dari iman percaya kepada Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus dimateraikan, dan karya Roh Kudus akan mengubah setiap orang. Makanya saudara pun dikasih oleh Tuhan, tidak semua orang Kristen yang mengaku diri Kristen adalah Kristen. Karena Kristen bukan karena dia dibaptis, Kristen bukan karena dia sini, Kristen bukan karena dia pendeta, sintua dan lain sebagainya. Karena Kristen adalah penyerahan diri atas panggilan Tuhan, dipanggil keluar dari kegelapan. Itu sebenarnya dasar kekristenan. Nah, saudara pun dikasih oleh Tuhan, sehingga orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus pasti mengalami perkara-perkara besar dalam hidup dia. Tadi kan sih begitu luar biasa. Ketika di awal dia katakan, mari kita kembali merenungkan apa yang menjadi pengalaman kita ketika pertama bertemu dengan Tuhan. Saya Kristen karena orang tua aku Kristen, dan aku mengikuti semua tata cara yang ada di gereja. Tapi aku tidak mengerti arti Kristen sampai aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam satu ibadah, ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan siapa Yesus dan apa yang dikerjakannya, pada saat saya percaya, Roh Kudus dimateraikan di hati saya sesuai dengan firman Allah. Efesus 1, 13 dan 14, yang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan dari sanalah kita akhirnya berhak berseru dia Aba, ya Bapa. Nah saudara, apa yang ku alami? Yang ku alami yang lama berlalu
suka hal rohani. Kalau dulu dalam kegelapan tidak bisa membedakan. Bahkan ketika saya benci dengan seorang, aku secara diam-diam merencanakan kejahatan untuk menghancurkannya karena berada di dalam kegelapan. Tetapi ketika percaya dan menerima Yesus, ada sesuatu yang berubah dalam diri. Ada sesuatu yang dikerjakan Roh Kudus. Memang, saudara, kalau kita kembali melihat kepada ayat ini, sangat luar biasa sebenarnya pekerjaannya. Namun karena kita sering ragu-ragu, menyerahkan totalitas hidup kita, sehingga kita sering sekali merasa biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya, mengapa pasal 2 ini dinyatakan atau dituliskan seperti ini? Supaya kita merasakan bahwa setiap orang yang percaya di segala jalan pasti mengalami perkara besar. Perkara yang besar yang sangat luar biasa adalah tidak suka lagi berdosa, karena manusia lama kita mati oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus mematikan kuasa dosa. Itu letaknya. Sehingga kembali orang-orang percaya melalui Pentakosta, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Apa yang mereka lihat di sana? Dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu seperti nyala api yang bertebar. Ada hal-hal yang membuat mereka supaya mereka kembali melihat biasa. Kalau yang pertama sekali ada ekstrim, tuan-tuan, sama seperti Ananias dan Safira. Ketika mereka menjual tanah, itu tanahnya, miliknya, haknya. Tetapi mereka tahu firman Tuhan untuk memberikan sepenuhnya. Pada waktu mereka tidak memberikan dengan sepenuhnya, apa yang terjadi? Mati langsung, bukan? Sekarang mau saudara berikan perpuluhan atau tidak diberi perpuluhan, kenapa kita tidak mati? Apakah Tuhan membedakan? Sesungguhnya kalau kita kembali kepada firman bahwa Allah mau kembali menunjukkan, kalau kalian percaya dan terima Yesus, ini yang terjadi bagimu. Kalau kalian taat pada Tuhan, ini yang terjadi bagimu. Ada perkara-perkara besar. Jikalau hari ini, jikalau saat ini mau kasih perpuluhan, mau tidak kasih perpuluhan, gak mati kok aku, sesungguhnya imanmu telah mati. Makanya banyak orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kalau kita kembali melihat apa yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus, mereka dikatakan di sini mengalami, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Ada bahasa yang lain. Apakah ini bahasa Roh? Bahasa lidah? Saudara, ada 2 jenis. Ada bahasa Roh, ada bahasa lidah yang tidak dimengerti. Dan Tuhan katakan, Rasul Paulus menuliskan, aku tahu bahasa Roh, tapi aku tidak menggunakannya, kecuali ada yang menafsirkan. Karena kalau seseorang menerima bahasa Roh, itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Banyak orang kalau sudah menerima bahasa Roh, sombongnya bukan main. Tetapi saudara, ketika sudah Tuhan, bahasa yang baru yang mereka alami di sini adalah bahasa seperti kita. Tetapi kalau kita perhatikan di sini bahasa itu, mereka punya heran, kok bisa ya mereka berbahasa, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka ada banyak suku bangsa, karena itu daerah perdagangan, ada orang Partia, Media, Elam, penduduk desa dan sebagainya. Mereka heran, kok mereka berbahasa seperti bahasa kita. Demikianlah mujizat yang terjadi. Supaya apa? Artinya bahwa Injil, perbuatan besar Allah tentang kematian dan kebangkitan Kristus harus diberitakan, harus disebarluaskan, karena memang sudah ditetapkan hanya melalui Yesuslah dosa diselesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan, setelah kita percaya dan menerima Yesus, pengalaman apa yang kita rasakan? Jangan-jangan kita hanya merasa sudah rohani kalau kita hanya aktif duduk tenang, baik di gereja, mendengarkan pulang. Ada sumbangan, sumbang. Kita mungkin menjadi orang baik saja. Saudaraku, apakah itu pekerjaan Roh? Saya katakan kepada saudara kembali bahwa orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus harus berbuat baik, dan memang sudah baik. Karena Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Itu sudah biasa. Menyumbang gereja, hadir, melayani, biasa. Tetapi yang luar biasa apa? Ketika kita memikirkan bagaimana supaya mereka datang kepada Kristus, bagaimana supaya mereka bertobat, bagaimana supaya mereka menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Ada satu perkataan lagi yang sangat luar biasa bagi orang percaya, bahwa kita ditetapkan, orang-orang percaya menerima Yesus ditetapkan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Sering saya ungkapkan
kisah para rasul ini jelas sekali. Tetapi yang mau kita lihat kembali saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Yohanes dalam pasal 20 tadi, ketika Tuhan Yesus mengembusi mereka, meneguhkan, memperlengkapi mereka untuk kembali meneruskan pekerjaan Tuhan. Karena ayat berikutnya dikatakan, kalau engkau berkata dosanya diampuni, maka diampuni. Ini suatu kepercayaan. Bukan karena kita pendeta, bukan karena kita hamba Tuhan, bukan. Tapi karena memang sudah ada Roh Kudus sebagai penetapan bahwa kepada kamu diberikan hak. Apakah itu hanya pekerjaan pendeta? Tidak. Semua orang sudah percaya dan menerima Yesus memiliki Roh Kudus. Ketika kita memberitakan Injil, mereka percaya kepada Yesus, kita berhak berkata dosa sudah diampuni. Kenapa? Karena Yesus, bukan karena kita punya hak mengatakan, tapi karena dia percaya dan menerima Yesus. Nah saudaraku, orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Roh Kudus ada di hatinya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Karena Tuhan yang menyampaikan peranan Roh Kudus kepada saya, bukan dari Yohanes 20. Oleh karena itu, siapa sebenarnya Roh Kudus ini? Roh Kudus ini adalah Allah. Bukti bahwa dia adalah Allah yang pertama, nggak mungkin kita bahas semua. Tapi saya akan sampaikan kepada saudara, bukti bahwa dia adalah Allah. Dia memiliki nama-nama ilahi, nama-nama yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Seperti misalnya Roh Allah, Roh Kristus, Roh kebenaran, Roh kemuliaan, Roh kekudusan. Roh Kudus tidak pernah dibilang Roh kuda, tidak pernah dibilang yang lain, tetapi yang setara dengan Allah. Yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa Roh Kudus ini adalah Allah itu sendiri, karena Roh Kudus setara dengan Allah Bapa, Anak, setara. Susah menggambarkannya, tetapi lebih mendekati dengan segitiga sama sisi. Artinya itu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kalaupun ada dikatakan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, itu menunjuk pada pribadi. Allah kita bukan memiliki pribadi ganda, tetapi Allah kita esa, hanya dia memiliki pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya bahwa Allah memiliki Allah kita yang esa, tetapi memiliki peranan sebagai Allah Bapa, sebagai kreator, pemerakarsa, lalu Yesus Allah Anak sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai materai jaminan. Seketiganya itu esa. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes itu bahwa aku Bapa satu adanya. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, atribut daripada Roh Kudus merefleksikan tentang kesetaraannya dengan Allah Bapa dan juga Anak. Jadi setara. Peranan mereka yang membedakan. Ada banyak orang yang menyembah-nyembah Roh Kudus. Oh Roh Kudus, haleluya Roh Kudus. Saudaraku itu salah lagi. Maka perlu kita belajar doktrin tentang Roh Kudus. Di dalam kitab Yohanes 16, mungkin perlu kita membacanya. Kita membuka kitab Yohanes. Ayat 13, saya akan bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang terimanya daripadamu. Jadi Roh Kudus bukan disembah, tetapi ditaati. Kalau dia menegur, menasehati kita, peranannya menegur, menasehati sebagai materai, penghibur, penolong, menginsafkan kita akan dosa, itu peranannya. Ketika dia melakukan taat dan tunduk, itu aja tugas kita. Karena kita tidak tahu bagaimana menyembah Allah, tapi ketika kita mentaati Roh Kudus, otomatis kita sudah diajar memuliakan Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam ujian penyembahan kita sudah memuliakan Allah? Jadi gampang kan mengevaluasi. Kalau aku dipimpin Roh Kudus, berarti aku sudah memuliakan Allah. Tapi kalau aku dipimpin kedaginganku, aku memuliakan siapa? Gampang sekali. Saudaraku, seberapa banyak, berapa persen dalam setiap ibadah kita yang menyenangkan hati Tuhan? Jangan-jangan Tuhan kata, iya, mau apa ini, mau apa ini, mau asing ini.
berikutnya 10. Aku tanya, untuk apa ini Tuhan? Karena aku nggak tahu menggunakan uang seperti itu. Untuk apa ini Tuhan? Nggak berapa lama kemudian berikan ke pembangunan semua. Gelisah aku memakai ini. Semua aku kasih ke pembangunan. Kadang-kadang aku berpikir, hebat juga melayani Tuhan ini ya. Nah ini mas saudara, itu kalau berani dalam pimpinan Roh Kudus. Suatu ketika saya dalam pelayanan, sudah habis persembahan semua. Saya pikir mesti ada uang saya, tapi pulang gak ada lagi uang. Kebetulan saya harus 2 kali sambung pada waktu. Lalu saya berpikir karena masih ada sekali sambung, nyambung ke pada bulan gak ada lagi. Dan depan Majestic jalan apa itu ya, yang Majestic yang dekat Carrefour sekarang yang besar. Tapi dulu belum ada Carrefour. Lalu saya duduk di depan Majestic itu ada bunga-bunga. Saya berdoa betul, Tuhan, gak ada lagi waktu, kuatkan kakiku untuk jalan kembali ke padang bulan. Saya nggak pernah takut untuk capek dan sakit, hanya meminta kekuatan. Sudah tahu begitu berdiri beranjak, tiba-tiba berhenti mobil di depanku. Lalu dia keluar, dia pelukin saya. Cewek ini ya, cewek bukan cowok. Dia peluk saya. Rupanya teman SMP. Tidak berubah, Pak, tidak berubah. Dia mau mengedarkan pos apa namanya, Simalungun Pos. Simalungun Pos. Dia bilang, iya buru-buru dia mengedarkan ini. Ini yang ini nomorku ini. Dan disalahkan sama saya. Ini tuh anak-anak. Aku bilang, baik kali kau Tuhan ya. Nggak pernah jatuh tergeletak saudara. Makanya aku nggak takut kalau dompetku selalu kosong karena aku percaya dia memelihara. Saudara, sejauh mana kita mau dipimpin oleh Tuhan? Mudah-mudi dalam mencari teman hidup, mudah-mudi dalam menentukan jurusan dan fakultas sama. Ketika berhadapan dengan berbagai ujian, tantangan dari dosen, adakah saudara berkata, Tuhan, aku percaya dan engkau tidak akan biarkan aku jatuh tergeletak. Itu dia yang dikisah para rasul. Ada perbuatan, ada perkara besar. Tuhan sudah membuktikan, Tuhan sudah menggambar. Ini yang akan terjadi. Tapi sejauh mana kita orang Kristen percaya dan berani mempercayakan hidup sebelumnya kepada Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus ini adalah Allah karena dia nama-nama ilahi ada pada dia, karena kesetaraannya yang sudah dibuktikan dalam kebenaran firman Allah. Tetapi juga sifat-sifat ilahi, sifat-sifat ilahi. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia juga maha kuasa, dia pemberi hidup, sumber hikmat, dia juga kekal. Tetapi juga saudaraku, dia Allah yang bisa disakiti. Roh Kudus pribadi itu membuktikan bahwa dia Allah yang memiliki segala sesuatunya, tetapi dia tidak pernah memaksakan keinginannya kepada saudara dan saya. Orang-orang sudah percaya dan menerima Yesus, adondo, di perbadia. Roh Kudus kalau tidak masing di dalam hatinya, ini membuktikan kita anak Tuhan. Kalau nanti mati pasti masuk surga, karena yang dilihat ada Roh Kudus. Tapi selama di bumi, apakah kita sering mendengarkan dia berbicara? Bagaimana dia berbicara kepada kita kalau nggak pernah baca Alkitab? Saya pernah berkhotbah salah satu gereja yang ditakuti di Medan ini, karena dibilang kalau lulus di sini berkhotbah, lulus dunia internasional. Itu GBK Batang Serangan, saudara. Itu GBK pertama sekali berdiri di kota Medan, dan di dalamnya profesor semua, lulusan luar negeri semua, ya wajar. Nggak mau keluar negeri, orang luar negeri semua di sini. Suatu ketika saya selesai khotbah, masuk di ruang perkubasan, persikapan katanya datang seorang tua, salamnya sama. Untung kalau pendeta lakal ucapkan budaya epistelikali, untung tidak dimasukkan pendeta epistel itu dalam khotbah. Kenapa? Karena nggak connect. Nah, saya bilang, apa itu? Kasihan deh loh. Aku mau diundang enggak, karena ya terserah. Bila roh saya begini, kayak gini pendeta, kasihan deh loh. Kenapa pendeta bilang seperti itu? Udah boleh marah dia. Kasihan ada pendeta karena dari rumah, sekali ada pendeta dari dengar khotbah, tutuakan kali demam, tahu tutuakan, sok jago kan. Jadi sebentar lagi kalau salah dia habis deh. Saudara pendeta sudah Tuhan, ketika dia ngomong seperti itu, kasihan kali yang Bapak. Orang datang ke gereja mau mendengar Tuhan, hari ini bicara padaku. Apa yang dapat sampaikan, hiburkan, kuatkan, teguh, dan evaluasi aku. Berikan aku kekuatan itu kalau beribadah. Dan hari ini aku cuma membawa persembahanku sebagai ucapan syukur dan pengabdian kepadamu. Itu ibadah. Melayani itu ibadah. Tapi dia
dapat berkat. Kasihan nggak dapat berkat. 2 kali saya dipuji di situ. Jadi menurut pendeta kita punya firman Allah atau enggak? Firman Allah salah. Ini berisi firman Tuhan. Kalau begitu mana kita kembali? Mana firman Tuhan tinggalkan yang tidak firman Tuhan koyak saja saja. Dia bilang garang kali pendeta. Ya kita kan belak-belakan saja ngomong. Yang mana firman Tuhan biarkan di situ, yang tidak firman Tuhan koyak saja. Karena yang kita pilih kitab suci, yang enggak firman Tuhan buang saja. Jadi dia begitu. Nanti kita bicara lagi. Akhirnya dia enggak jadi bicara lagi. Saudara, maksudnya di sini banyaknya orang bukan lagi mencari Tuhan karena gak ada Tuhan di pergadian, gak ada waktu kudus atau ini pasti gak ada. Gak ada satu orang pun yang mampu mengerti firman Allah ini kalau bukan karena Roh Kudus. Makanya Tuhan kata, aku pergi, dia turun. Kalau aku gak pergi, dia tidak turun. Kalau aku pergi, dia turun dan akan memberi pengertian dan akan mengajar kamu tentang apa yang aku sampaikan. Menjadi pertanyaan, sudah ada Roh Kudus kita? Kalau sudah ada Roh Kudus, kok dendam-dendam terus? Kalau ada Roh Kudus kok ngegosip terus? Kalau ada Roh Kudus kok pacarannya nggak beres? Kok nyontek? Kok cacingin? Kok nyimpan? Apa ya? Sakit hati? Kok merancangkan kejahatan? Nggak gelisah? Dinikmatinya pula dosa itu. Tapi besok-besok hari Minggu, aku mengasihi Engkau Yesus. Di sini rohani, di luar rohani. Ini haleluya, di sana haleluya. Apakah itu kejalan? Makanya Roh Kudus bisa berduka, saudara. Roh Kudus berduka. Kenapa berduka? Jadi kata berduka di situ. Ketika kita berdosa, Roh Kudus berduka. Kata berduka sulit kalau mengenai, tapi diberikan satu contoh seperti cacing di pasir di dalam terik matahari. Mari besok buat cacing, buat di terik matahari. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi pada dia? Menggeliat. Kasihnya, kuasanya dalam hidup orang percaya, supaya seperti angin tadi ya, seperti ada kekuatan yang luar biasa dalam setiap gerak langkah orang percaya. Itu yang mau Tuhan lakukan. Tetapi sering Roh Kudus berduka. Kenapa berduka? Berdosa terus. Oke, mungkin kita tidak berselingkuh, mungkin saudara bukan seorang yang korupsi, mungkin saudara tidak berdukun, tapi tahu yang baik tidak melakukannya. Dan aku banyak seperti ini. Tahu yang baik tapi tidak melakukan. Dia tahu. Ini sedang kami hadapi saat ini satu situasi. Bos diceritakan pencalonan ketua STHKM Parlemen. Lalu dipinang suami saya. Saya bilang enggak. Di gereja aja, di gereja. Ketua kita. Kalau dulu boleh lah, enggak. Tapi akhirnya seseorang dicalonkan di sana dan harus ada 3 calon. Kalau nggak ada 3 nggak bisa. Lalu masuklah 2 orang. Tetapi saudara kalau dilihat orang-orang yang membawa kami mendukung, aku pikir dia katanya anak Tuhan, tapi nggak mau dipimpin Tuhan. Banyak orang katanya anak Tuhan, tapi nggak mau dipimpin Tuhan. Kalau dipimpin Tuhan, yang seharusnya di sana menjadi ketua adalah paling tidak pendeta ataupun orang teologi, bukan orang sekuler. Orang sekuler boleh, tapi sama rohani dan dirinya saya siapa dia sebenarnya. Jadi kalau kita membaca Alkitab dalam penerangan Roh Kudus, kita pasti tersentak. Kalau orang menasihati kita, bisa kita tersinggung. Tapi kalau Alkitab berbicara, hei kamu keturunan ular berdudak, tidak ada yang tersinggung. Kalau Alkitab, kenapa? Karena ini berkuasa mengubah. Ada Roh Kudus yang memberi pengertian, ada Roh Kudus yang menjamu. Kalau saudara tersinggung, katakan haleluya, berarti Roh Kudus bekerja di hati kita. Kan banyak gitu di mimbar pengkhotbah tersinggung orang. Di gereja kami pernah saya undang seorang pengkhotbah tersinggung, jemaat kami keluar dia dari gereja hanya karena banyak orang Kristen seperti cicak dan kata. Lebih banyak seperti kata. Kalau kata itu dia nangkap kan gitu kan. Jadi sampai dia besar. Hanya saya bisa berdosa. Karena itu jika kita berdosa, mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa, kita mengatakan iya setia dan adil. Lalu kalau tadi berzina, ngaku dosa, diampuni Tuhan. Berzina lagi, Tuhan ampuni, aku jatuh lagi dalam dosa zina yang kedua.
Lalu apa yang terjadi? Tuhan katakan, aku sudah mengampuni, aku tidak mengingat. Pulang dan jangan berdosa. Kalau jatuh lagi, lepaskan, tanggalkan. Itulah peran Roh Kudus di sini. Ada 9 kali saya pertemuan di sini, di Makassar. Dan kemarin kami mengadakan, saya katakan ini kalian sulit kali bertemu, pasti ada dosa-dosanya yang lain. Mari kita bikin doa peperangan rohani. Jadi ada 7 langkah merdeka dalam Kristus. Lalu saya jelaskan, nanti kalau ada manifestasi roh, mau muntah, nanti fokus terus. Dari jam 5 sampai jam 9. Makanya suara saya habis. Karena saya bilang, saya pun digodai. Kita sambung lagi lah ya. Tapi mereka nggak mau. Lanjut. Aku pun digodai, artinya untuk berhenti. Tapi karena melihat mereka bersemangat, teruskan. Hanya ketika pas masuk dalam kuasa-kuasa gelap, karena keterikatan dan yang lain dan sebagainya, saya yang terasa dipegang oleh di kepala saya, tangan saya. Saya merasakan ada apa ini? Saya terus fokus, tidak mengarahkan hati dan pikiranku kepada roh-roh. Setelah selesai 1 langkah, saya tanya mereka, aduh capek memang aku yang berdua. Mereka jadi diam saja, paling hanya ucap-ucap beberapa kali. Baru kemudian masuk anak yang kedua, mereka mulai pening, mau muntah, pening. Teruskan saya sampai muntah. Karena udah puluhan kali ini saya lakukan, dan yang saya lihat banyak manifestasi roh. Sering sekali orang-orang Kristen sudah ditegur Roh Kudus dia dosanya, didiamin. Dan roh biasanya setan itu nggak memungkit saudara. Sampai saudara memiliki jabatan dan pengaruh, maka dia akan menunjukkan diri. Maka sebelum hal itu terjadi, mari lepaskan. Nggak harus datang kepada pendeta. Cara melepaskan hanya gampang. Kalau terlibat dengan dosa kebencian, katakan tunduk pada Roh Kudus, tunduk kepada Firman, tunduk kepada Allah. Aku tanggalkan, aku lepaskan. Mengapa? Itu perlu pengakuan. Jika kita mengaku, sering sekali pengakuan dosa di depan ini, tapi nanti diulang lagi, aku dosa lagi. Saudara, emangnya Tuhan itu mau dipermainkan? Karena Tuhan emangnya Tuhan itu tulang sapu? Dia katakan tanggalkan, matikan, buang. Untuk apa? Supaya kembali manusia baru kita muncul. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya susah sekali orang bertobat kalau nggak ada Roh Kudusnya. Dia kadang nggak tahu di mana dosanya. Tapi kalau sudah terima Yesus, ada Roh Kudus tahu dia dosanya. Roh Kudus akan menerangi, dibarengi lagi dengan membaca firman. Karena Roh Kudus akan menerangi hati kita, memberi pengertian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu mengajar kita, Roh Kudus itu memerintah kita, Roh Kudus berkata-kata, Roh Kudus memimpin. Banyak hal yang bisa dikerjakannya dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaan, hal apa yang kita inginkan untuk dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita? Pernahkah meminta? Bimbing aku Roh Kudus. Beri aku pengertian akan kebenaran dalam nama Yesus. Harus dalam nama Yesus. Lalu kemudian saudaraku, bahwa Roh Kudus itu kembali lagi, karena dia pribadi bisa ditipu, didukakan, ditentang, dihujat, dihina. Yang mana yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sesering apa? Berapa kali menghujat Tuhan? Menghujat Roh Kudus itu sama dengan menolak Yesus. Jadi kalau menghujat Roh Kudus, dia tidak mau percaya, dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menghujat Roh Kudus tidak ada ampunan, karena tidak menerima Yesus. Tapi kalau pada akhirnya dia percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah dan dia terima, maka dia kembali diampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Allah supaya kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Didiami Roh Kudus sekali seumur hidup waktu kita percaya dan terima Yesus. Tetapi dipenuhi berkali-kali tergantung kesetiaan dan ketaatan. Kenapa perlu kita dipenuhi? Pertama, supaya kita dewasa. Kenapa kita perlu selalu dipenuhi Roh Kudus? Kadang jatuh, kembali lagi, supaya kita dewasa. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita mengerti kenapa aku melayani. Perlengkapan bagi pelayan. Karena melayani baik bagi pengkhotbah, MC, pemusik, penerima lagu, kolektor dan sebagainya. Semua yang ada bagian di dalamnya harus tuntunan Roh Kudus. Berarti yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang sudah mahir tidak lagi mau dipimpin Tuhan. Banyak orang yang sudah merasa hebat, tidak mau lagi melatih diri, sehingga sering sekali mau ibadah baru latihan sebentar. Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Ketika memilih lagu, tema ini lagunya, apakah seleraku atau selera Tuhan? Maka perlu semua para pelayan berdoa, berpuasa sungguh-sungguh. Kalau kita kembali lihat, banyak orang datang ke gereja pulang biasa-biasa saja, tidak ada sentuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita semua yang melayani dengan kekuatanku, dengan caraku,
kami sudah berubah, kami sudah begini-begini dengan full musik. Akunya dia. Lalu kemudian ketika sudah mulai masuk acara, MC-nya jalan sana, jalan sini, melompat. Yang hadir, oknum-oknum. Waktu saya berdoa, ada apa ini Tuhan? Dikasih Tuhan pengertian sama yang aku dapat pada waktu itu. Ini bukan ibadah, tapi tontonan seperti tontonan yang ada di bioskop, yang ada di mana. Makanya saya bilang langsung sama pendetanya, Bu, coba kembali lagi berdoa. Ya, orang datang ke gereja, mereka rindu bertemu dengan Tuhan, tapi dia hanya bertemu dengan kita. Dia hanya bertemu dengan hasil, bukan mengalami, bukan menikmati taman kehidupan. Tadi datang punya masalah dengan muka pepaya, pulang dengan muka tempur. Serupa ya. Pulang dia cemberut, bergumulan banyak. Ini anakku, ini macam-macam. Harapannya datang ke gereja supaya bebannya dilepaskan. Tapi karena tidak dipimpin Roh Kudus, Roh Kudus tidak bekerja. Memang akhirnya orang pulang apa? Sakit hati, tersinggung, bahkan akhirnya muka temukur mulai. Apakah ini? Saya katakan kepada kita semua pelayan, dan saya juga mengatakan itu di berbagai tempat dan juga kepada pelayan kami, bahwa kita bertanggung jawab atas setiap jemaat yang hadir. Mereka datang bertemu dengan Bapa. Kita ada dalam tangan Tuhan, tapi mereka dilindungi. Mereka anak-anak Tuhan, mereka umat Tuhan, dan Allah tetap berjalan di tengah-tengah mereka. Tapi kita dipegang Tuhan. Kalau macam-macam dikecilkan, supaya kita bisa membedakan. Bukan hebat pelayan ini, hamba. Ini bukan profesi, tapi ini pelayanan kepadanya, menghadirkan hadirat Allah, menghadirkan kuasa Tuhan. Memang gak gampang. Saya melihat tadi MC tadi berjuang sekali dia untuk kita bersemangat. Terpujilah Allah. Ternyata dia punya karisma juga. Roh Allah bekerja melawan menjawab. Saya nggak tahu bagaimana hati saudara. Ini membunuh iman berarti. Kalau itu ada di hati bertobat, karena memang gak selamanya kita harus hohong. Tapi kemana saudara? Hohong. Gak selamanya saudara. Tapi biarkan rohnya bekerja. Hanya kembali. Ingat kembali. Ini karena suasananya mungkin berbeda. Karena pernah juga satu gereja berkata, kami sudah begini pendeta. Bilang kalau GBK tetap GBK. Jangan merubah. Kalau karismatik. Ini semua indah di mata Tuhan. Ini bunga-bunga yang berwarna-warni. Karena masalah ibadah itu masalah ekspresi. Suami saya sulit tersenyum. Apakah aku bisa mengatakan sama Tuhan dia tidak dipenuhi roh? Gereja kami gereja yang bertepuk tangan, walaupun nggak berbahasa, tapi dia diam saja. Kadang-kadang terpengaruh kayak di sini depan. Mana dia bapak itu? Mana? Dia bilang bapak kalau terpengaruh, pengaruhi dia. Bilang silakan Pak. Tapi kalau memang sifatnya gayanya begitu, kenapa kita paksa? Saudara, ketika saya Tuhan, kita nggak bisa menghakimi orang. Ada orang yang memang diam, ada orang yang wow, tapi semuanya tidak. Yang penting hati. Kalau tersenyum itu indah, sama Tuhan tersenyum orang. Tadi mesti disuruh tersenyum. Katakan kiri kananmu, Tuhan mengasihimu. Ya, nggak usah disuruh-suruh lagi. Begitu maksudnya. Tuhan mengasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Itu adalah Tuhan. Nggak usah disuruh. Ini kita kayak robot disuruh terus. Tersenyum pun disuruh. Angkat tangan pun disuruh. Saudara ini kasih Tuhan bertobat. Sebab kerja saudara. Ini yang Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran Roh Kudus memerdekakan. Karena dia membaptiskan, dia mendiami, dia memenuhi kita. Tapi sikap kita yang perlu kita ambil, janganlah bukakan Roh Kudus. Janganlah bukakan Roh Kudus. Karena dia pribadi yang juga punya perasaan, punya keinginan, dia punya pikiran. Dia pribadi yang bisa juga tersakiti, bisa berduka, bisa sedih, bisa ditipu, bisa dihujat. Dan dia tidak pernah memaksakan keinginannya. Dia hanya menunggu kerelaan kita. Karena itu mari saudara, jangan memadamkan api Roh Kudus di hatimu dengan cara menolak didikannya. Jangan buat dia berduka dengan cara berdosa, dan tetaplah berjalan di dalam Roh. Sebab kehadiran Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus dalam diri kita akan membuat kita berbuah dengan buah yang lebat. Saudara, banyak orang yang mengasihi, tapi dia hanya bisa mengasihi orang yang baik sama dia. Dia bisa ngomong, haleluya, salam, tapi ketika di pelayanan, ketika sendiri di kamar bagaimana? Ketika berhadapan dengan masalah bagaimana? Saya juga
juga manusia. Kadang-kadang saya juga depresi dan stres kalau melihat semuanya. Lalu kadang-kadang saya merepek. Kenapa begini sih begini? Merepek. Tapi kemudian aku ingat firman Tuhan, ini menjadi hak kita. Waktu kita dalam kondisi seperti itu, apalagi mau terjun ke pelayanan, langsung berdoa, penuhkan aku dengan roh Tuhan, berikan aku sukacitamu, minta apa saja, Tuhan akan memberikan, apalagi untuk kemuliaan-Nya. Sehingga pernah suami saya berkata seperti ini, Ma'ani itu marah-marah di sini, ntar lagi di tempat jemaat senyum lagi. Tapi aku nggak bisa, itu bukan dibuat-buat sudah. Karena pertama saya bertobat, kalau sudah marah, aku marah, walaupun ada jemaat, saya harus diam. Karena begitu munafik, makanya kalau senyum munafik itu menurut otakku. Tapi setelah saya menjalani, ternyata menyangkal diri. Memang masih banyak pergumulan di sini. Tapi kalau sudah kita berhadapan, Tuhan memberkati, itu bukan gampang. Dan aku melatih diriku untuk tersenyum. Ketika suamiku bilang begitu, haleluya. Tapi dia paling terbiasa. Walaupun dia mukanya seperti itu, kadang-kadang dia juga ada kesel. Sebentar juga senyum. Kenapa itu perlu dilatih? Kita kan belum malaikat. Kita tidak malaikat. Tetapi jangan biarkan kemarahanmu, jangan biarkan hati kita itu dikuasai oleh daging, hawa nafsu dan dunia ini. Katakan, perintahkan dirimu, tunduk pada Allah, lakukan firman Tuhan. Ketika itu saya lakukan belajar bertahun-tahun belajar itu sehingga bisa. Ya sebentar juga bisa. Sehingga ini suatu, saya katakan hidup itu seni. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan Roh Kudus berduka karena kita berdosa. Tetapi mari ketundukan ketaatan kita di dalam pimpinan Roh Kudus akan membuat kita bersuka cita. Bahkan kita akan memiliki integritas. Jadi orang yang mau dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itulah yang berintegritas. Kalau bagiku apa arti integritas? Takut akan Tuhan. Luas kan? Takut akan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, kami takut, hormat, mencintai dan mengasihi Tuhan. Tidak akan mungkin berbeda perkataan dan perbuatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibatnya kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, kita pasti tampil beda. Roma 12:1-2, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Kita tampil beda di luar sana. Saudara, peranan Roh Kudus sangat luar biasa bagi orang percaya. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau dipimpin Roh Kudus? Mari kita bersikap berdoa di dalam kematian Kristus yang sudah kita rayakan, yang sudah kita renungkan, begitu sangat luar biasa. Tapi semuanya itu untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik, bangkit dan naik ke surga, Dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Dan Roh Kudus ada di hati setiap orang percaya sebagai jaminan bahwa dia adalah milik Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya diinginkan, dirindukan oleh Allah untuk mendidik dan mengajar kita, untuk menuntun kita, menghibur dan menguatkan kita. Karena itu, dimanapun, apapun kondisi kita, sesungguhnya engkau tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Roh Kudus ada di hati. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, karena Roh Kudus akan menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Yang menjadi kerinduan Allah supaya kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Orang yang mau dipenuhi Roh Kudus, hiduplah penuh penyerahan kepada Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman, bergantung penuh kepada Allah, bukan kepada kehebatan, kekuatan, dan intelek kita, bukan kepada para bangsawan, tetapi bergantung penuh kepada Allah, mengakui dan meninggalkan dosa-dosa kita. Jikalau kita melakukan ini hari lepas hari dan memperjuangkannya, maka kita akan dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah. Bahkan kita akan menjadi kekasih Tuhan. Tuhan akan menunjukkan cintanya kepada kita karena ketaatan dan kesetiaan kita. Kita berdoa, Bapa, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu, dan biarkanlah kami semua pribadi lepas pribadi berpengalaman dengan kehadiran Tuhan dalam diri kami. Jikalau ada di antara kami belum mengalami kuasa kasih Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, biarlah hari ini Tuhan Yesus secara pribadi lepas pribadi yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Dia, aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah Mesias, ku terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka
Kehadiran Roh Kudus akan mengubah konsep-konsep kita tentang Allah, tentang kebenaran. Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita. Ketika kita percaya, Roh Kudus dimateraikan sebagai jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Karena itu saudara, jangan pulang tanpa ada doa dari hatimu yang terdalam yang berkata, Yesus, aku percaya kepadamu. Aku menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berdoalah, berjanjilah, ambil komitmen bahwa engkau rindu berpengalaman lebih dan lebih lagi bersama dengan kehadiran Kristus, dengan kuasa Roh Kudus di hati. Karena itu berjanji dan berdoa untuk meninggalkan segala kefasikan, meninggalkan dosa, dan siap berjalan sesuai dengan firman Allah. Kita semua bagi para pelayan, melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kita. Banyak kita melayani, mungkin kita menikmati, tapi orang lain tidak menikmati. Kita sering berkata bahwa kita melayani, kita menikmati, tapi orang lain pulang dengan hati yang kosong. Mereka hanya menemukan fosil, mereka hanya menemukan sejarah, bukan menemukan Kristus. Nah, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Karena pelayanan ini, GKPS ini bukan milik saudara dan saya, ini milik Tuhan. Dan Dia yang harus tinggikan keinginannya, kerinduannya, rencananya yang harus menyatakan. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau dipimpin doa, saya mau pengalaman dengan Tuhan. Jangan biarkan aku berjalan menurut selera dan keinginanku. Jangan biarkan aku berjalan menurut pengalaman-pengalamanmu. Jikalau kita semua dipimpin oleh Allah, jikalau Roh Kudus menguasai dan memimpin dan mengajar kita, kita taat, tidak akan mungkin terjadi konflik, akan terjadi penambahan jiwa-jiwa. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Bukan saja menyerahkan diri untuk percaya, tapi mereka siap untuk diutus. Ini yang menjadi doa dan pergumulan kita, dan ini kerinduan Tuhan. Jadikanlah semua bangsa mulia. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita diberi Kudus Tuhan. Maka berjuang, kita berdoa. Kami datang kepada-Mu Bapa, menyerahkan tentang kesulitan. Tuhan, Engkau mengerti, Engkau mengenal apa yang kami perbuat dalam pikiran perkataan kami, bahkan cara-cara kami. Tidak ada satu pun Tuhan yang luput dari pantauan Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Selidikilah hati dan pemikiran kami ya Tuhan. Selidikilah pikiran-pikiran kami, apakah jalan kami seret. Jika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, singkapkan ya Tuhan. Supaya kami tidak ditipu setan, supaya kami tidak menjadi budak setan. Di luarnya kami tampak rohani, tapi sesungguhnya di hati kami penuh dengan ulah, penuh dengan kebusukan. Kami tidak mau Tuhan, kami ini menjadi alat setan untuk menipu, bahkan alat setan untuk mengkhianati Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus yang sudah dimateraikan di hati orang percaya boleh bekerja, menginsafkan, menyadarkan, menegur, bahkan nyatakan kuasa-Mu ya Allah. Jikalau pada abad pertama Engkau menyatakan kebesaran keagungan-Mu melalui karya-Mu dan pencurahan Roh Kudus, maka kami percaya bahwa di zaman ini juga hal itu terjadi. Maka jangan biarkan kami sebagai orang percaya yang sudah mengenal Engkau hanya mau tinggal di zona yang nyaman, tetapi mari Tuhan, Roh Kudus bekerja di hati kami, menginsafkan, menyadarkan, membakar hati kami untuk memikirkan pekerjaan Tuhan dengan tiada gentar, dengan tiada takut, dengan berbagai penderitaan dan kesusahan. Karena untuk itulah Engkau datang ke dunia ini dan membayar dengan mahal supaya kami kembali diperdamaikan dengan Tuhan. Bukan saja untuk memiliki surga, tetapi supaya kami mengerjakan pekerjaan Tuhan, meneruskan pekerjaan-Mu ya Allah, menjadikan semua bangsa milik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan dan teguhkan hati kami menjadi pelaku firman Allah. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan mengenai peranan Roh Kudus. Bila kita dapat mengandalkan Tuhan akan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagi kita yang telah terpanggil melayani, mari tetap bersemangat, mari terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan ketika pun kita sampai saat ini belum memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, mari berikan hati kita untuk melayani Dia, untuk menyembah Dia. Ringkas aparat kon hatani Tuhan ini, rosil asal kami geholok oleh, mari kita ambil komitmen dengan
bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah dievaluasi, kami sudah dikoreksi bagaimana kami menjadikan Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam kehidupan kami ya Allah. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini ya Allah. Allah yang setia mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun dalam kondisi cuaca yang kurang baik ya Tuhan, kami dengan penuh kerinduan datang ke tempat ini ya Tuhan. Kami percaya itu semua oleh karena kasih setiamu kepada kami ya Allah. Bapa di surga, di malam hari ini ya Tuhan, kami memanjatkan doa-doa permohonan kami ya Allah. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Allah untuk acara PKPS Bulan Bermasmur ya Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei mendatang ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan dari setiap sektor maupun setiap seksi yang akan membawakan kirim pujian, membawakan kerinduan dan ucapan syukur kami kepada Allah dan kemudian Allah kepada kami selama 61 tahun ya Allah. Allah sudah menyertai pelayanan di tempat ini ya Allah. Dan berdoa ya Tuhan untuk semua panitia yang sudah mempersiapkan. Kami berdoa untuk setiap orang yang ambil bagian ya Tuhan. Biarlah pada bulan Bermasmur ini hanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hari Minggu depan ya Tuhan, tanggal 31 Mei kami akan merayakan ulang tahun PKPS 9 bulan dan ke-61 ya Allah. Dan bersyukur ya Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Dan bersyukur ya Tuhan buat banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan oleh surga. Untuk itulah Tuhan kami adakan ibadah ucapan syukur ya Tuhan. Dan berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang ambil bagian ya Allah, yang berdoa untuk kesiapan hati mereka ya Tuhan di dalam memuji-muji Engkau Tuhan, dalam memimpin pujian, dalam bermain musik, bahkan apapun pelayanan ya Tuhan, biarlah hanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelantikan tua yang sudah terpilih beberapa minggu yang lalu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya semuanya berjalan dengan lancar seturut dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi cuaca ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi peralatan ya Tuhan. Jangan Kau kuduskan, Kau sucikan ya Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik ya Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah pagi, bahkan juga ibadah sore ya Tuhan. Dan Tuhan berkati Bapa di surga agar semua jemaat boleh menikmatinya Tuhan. Demikian juga untuk orang-orang yang melayani Tuhan, Kau berikan kekuatan dan Kau berikan sukacita ya Tuhan di dalam pelayanan di surga. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam siapa mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada mereka iman, kebenaran, dan penyerahan diri ya Allah, sehingga ketika mereka menghadapi ujian ya Tuhan, mereka hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami rindu mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu ya Allah. Bapa di surga, sekali lagi kami memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh ya Tuhan di dalam ibadah malam hari ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk Ibu Pendeta yang sudah mengajari kami ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas dirinya Tuhan di dalam pelayanan dan keluarga ya Tuhan. Kiranya untuk pelayanan ke depan bertambah lagi sukacita dan pelayanan yang surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pimpinan majelis jemaat gereja ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita dan kerjasama yang baik ya Tuhan, sehingga pelayanan ini hanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan
Buat jemaat kami yang sedang sakit ya Tuhan, dengan Tuhan memberikan pemulihan yang daripada Allah, kami hanya berserah dan hanya kami bermohon kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan kebutuhan kami ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Dengan membuka persembahan, mari kita terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita, firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi. Mari kita sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah kami yang terus memelihara kehidupan kami dan memberikan apa yang kami perlukan. Bahkan Engkau terus mengajar kami untuk mencukupkan apa yang ada pada kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepada-Mu dan menggunakan berkat-berkat Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur jikalau Tuhan mengajar kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kami tahu bahwa ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau terus Tuhan, supaya Engkau mengajarkan dan memberkati seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan. Sehingga Tuhan dari berikutnya Tuhan, kami semakin giat mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk memikirkannya bersama-sama. Sehingga Injil Tuhan semakin disebarluaskan. Dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami, bahkan anak-anak kami juga ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Dialah Engkau tetap yang menolong dan menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kepulangan kami juga. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang. Bahkan apapun aktivitas kami sepanjang malam hari ini, Tuhan tolong kami untuk tetap bersandar dan bergantung kepadamu. Bahkan istirahat kami pun kami serahkan kepada Tuhan. Biar dengan lawatan jamaah Tuhan, kami boleh tidur dan melepaskan segala keletihan kelelahan kami, sehingga besok kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang segar untuk siap beraktivitas. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat dalam setiap pergumulan. Kiranya Tuhan Engkau hiburkan dan berikan solusi. Yang sakit Tuhan jamah disembuhkan. Bahkan jika ada yang sedang mencari, biarlah menemukan. Ajar kami terus bergantung kepadamu dan berharap kepadamu, dan tetap berpegang kepada janji dan firman Allah, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke tempat masing-masing yang penuh sukacita, sebab bagi setiap orang yang percaya ada materi Roh Kudus di dalam hatinya. Pribadi ketiga dari Allah Tunggal berdiam dalam diri kita, sehingga kita disebut baik Allah. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itulah yang berkenan kepada Allah oleh karena pembaharuan budimu. Pulanglah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan kehendak Allah melalui ketaatan dalam pimpinan Roh Kudus, dan izinkan terus kehidupanmu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dan menerima berkat daripada Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Mari mengambil waktu teduh mengucap syukur untuk ibadah yang boleh. Mari berjalan tangan dan kita menyanyi. Jadikanmu selalu penuh membawa kasih pada yang berdiri. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita untuk kita berbagi dan bersama. Aku terlambat pesan. Selalu
Kalau hujan pakai ini lah Bu Surya. Lihat ke mereka ada di sana tempat lagi dua lagi loh, Mama.